Kalimantan, sebuah pulau indah yang mendapatkan banyak julukan dari banyak orang hingga dunia luar. Mulai dari Pulau Seribu Sungai, karena banyaknya sungai yang bisa ditemukan di pulau ini hingga paru-paru dunia, karena Pulau Kalimantan memiliki area hutan yang sangat luas. Akan tetapi di balik keindahannya, Pulau Kalimantan sendiri juga dikenal dengan hal-hal yang berhubungan dengan dunia mistis. Misalnya salah satu ibu kota di Pulau Kalimantan bahkan menggunakan nama yang diduga diambil dari sosok mistis yang menurut legenda ditemui oleh pendirinya saat menuju kota tersebut. Nah, dari banyaknya sosok mistis yang mungkin pernah kalian dengar, ada satu sosok yang pernah menghebohkan jagat maya dan merupakan sosok yang ada di folklore masyarakat Kalimantan. Sosok tersebut bernama Kuyang atau juga disebut sebagai Palasik, walaupun nama Kuyang lebih dikenal oleh banyak orang. Kuyang sendiri merupakan sosok berbentuk kepala melayang tanpa tubuh dengan organ tubuh manusia yang terekspos. Hanya saja banyak orang yang salah mengira jika sosok Kuyang ini adalah hantu, padahal bukan. Jadi, menurut ceritanya, jika sosok Kuyang merupakan manusia dan biasanya adalah sosok wanita yang menuntut ilmu hitam untuk mencari keabadian. Wanita tersebut biasanya akan membaur dengan lingkungannya pada siang hari dan bertingkah layaknya manusia biasa. Hanya saja, memang ada beberapa hal yang membedakan Kuyang dengan manusia normal. Biasanya, Kuyang saat berwujud manusia hanya akan berjalan atau keluar pada malam hari dan selalu menutupi bagian lehernya dengan sesuatu, misalnya saja selendang. Hal ini dilakukan untuk menutupi luka goresan yang ada pada bagian lehernya. Tapi, Kuyang sendiri tetap bisa keluar pada siang hari. Hanya saja biasanya mereka akan menutupi kepalanya dengan kain agar tidak kepanasan saat terkena sinar matahari. Sosok Kuyang sendiri digambarkan seorang wanita yang suka dengan ibu hamil dan sering mengelus perut wanita yang sedang hamil. Nah, saat malam tiba, sosok wanita ini akan berubah menjadi Kuyang dengan melepaskan kepala dari tubuhnya. Sosok Kuyang ini kemudian akan berkeliling untuk mencari mangsanya dengan menggunakan gigi taring yang dimilikinya. Kuyang suka menghisap darah dari ibu-ibu yang baru saja melahirkan atau bahkan menghisap darah bayi yang baru saja dilahirkan. Bahkan, ada mitos yang mengatakan jika Kuyang punya kemampuan untuk menghilangkan janin yang berada di dalam perut seseorang yang sedang hamil dengan cara mengelusnya. Untuk mencari mangsanya, Kuyang akan terbang dan biasanya ada semacam cahaya merah atau api kecil yang mengikutinya. Kuyang sendiri merupakan sosok yang sangat ditakuti, terutama bagi mereka yang di rumahnya ada ibu yang baru saja melahirkan dan punya anak bayi. Tapi, ada beberapa cara yang bisa dilakukan agar kalian dapat terhindar dari gangguan Kuyang ini. Ada mitos yang mengatakan jika sosok yang satu ini takut dengan beberapa barang. Misalnya saja seperti bawang merah tunggal, cermin, sisir, pisau, dan juga rumput jari anggal. Dan dengan meletakkan benda-benda ini di sekitar ibu yang baru saja melahirkan dan si bayi, dipercaya tidak akan berani mendekat. Ada juga yang menggunakan tali ijuk sebagai tali ayunan yang konon katanya sangat ditakuti oleh sosok Kuyang ini. Caranya sendiri cukup mudah, dengan mengikatkan tali ijuk tersebut di sekeliling bagian atas rumah. Jadi, jika ada Kuyang yang mencoba masuk ke dalam rumah dari atas, maka organ-organ tubuhnya akan menempel pada tali ijuk yang dipasang. Tidak hanya menangkal, Kuyang sendiri dapat dimusnahkan karena sosok ini sendiri adalah manusia jadi-jadian. Yang perlu kalian lakukan hanyalah mencari tubuh asli si Kuyang dan kemudian memasukkan benda-benda tajam seperti paku, tusuk gigi, atau benda lainnya di sambungan lehernya. Hal ini akan membuat Kuyang tidak bisa menyatu kembali dengan tubuhnya dan akan membuatnya mati lemas ketika matahari terbit. Walaupun begitu, sosok Kuyang sendiri memang belum bisa dibuktikan kebenarannya. Tapi jika menurut informasi yang dikumpulkan, ada satu hal yang pasti. Kuyang bukanlah hantu, tapi manusia yang menuntut ilmu dengan cara yang salah untuk mencapai keabadian.